Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi di pelajaran daring matematika kelas 7. Minggu ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan di 2 minggu kemarin. Maka sekarang sebelum kita mulai, silakan di pause dulu videonya. Kemudian dibuka buku latihannya untuk kemudian dilihat. Nanti kita akan coba bersama-sama apakah masih ada kesalahan atau kita sudah benar semua. Nah, bisa sambil dikoreksi ya pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke bahasannya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk senilai, ini kan kita tahu bahwa pasti dalam perbandingan ada dua variabel yang dibandingkan, di mana misalnya ketika ngomongin skala, ada jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Terus kemudian kayak misalnya beberapa soal, ada tentang hari pengerjaan proyek dengan jumlah pekerjanya. Jadi selalu ada dua yang dibandingkan. Atau bisa jadi lebih juga boleh. Gitu. Nah, untuk senilai, ini kita lihat di sini nih. Nah, bisa kita lihat bahwa dari bentuk perbandingannya itu, kita akan melakukan kali silang atau A dikali dengan N. Nih, kemudian set A dikali dengan N. Kemudian B dikali dengan N. Nah, maka di sini A dikali dengan N sama dengan B dikali dengan M. Begitu persamaannya, dikali silang. Sedangkan pada perbandingan berbalik nilai itu kita kalikan dengan lurus. A dikali dengan M sama dengan B dikali dengan N. Atau bisa jadi perbandingannya yang dibalik. Nah, dari sini kita untuk lebih mengerti, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah konveksi dapat menjahit 120 potong pakaian selama 6 hari. Banyaknya pakaian yang dapat dijahit selama 30 hari adalah berapa potong? Nah, dari situ kita temukan bahwa ada perbandingan. Seperti Bapak bilang tadi, bahwa ada dua variabel yang dibandingkan dengan dua nilai berbeda. Nah, yang pertama di sini ada jumlah pakaian yang dijahitnya dengan hari pengerjaannya. Maka dari situ kita pindahkan dia, kita kelompokkan hasil bajunya ada 120 dan X karena selama 30 hari kita belum tahu konveksi ini menghasilkan berapa potong, maka kita ganti dia dengan X dulu. Kemudian dari situ kita punya variabel hari di mana ada 6 hari berbanding dengan 30 hari. 30-nya dari yang kita cari, 6 hari dari variabel pertama yang kita punya. Maka kita rubah mereka ke dalam bentuk perbandingan seperti ini. Jadi 120 per X berbanding dengan 6 banding 30. Maka dari situ jadi dikali silang 6 dikali dengan X dan 120 dikali dengan 30. Seperti ini. Nah, dari situ hasilnya adalah 6 dikali X sama dengan 6X. Terus kemudian 120 dikali dengan 30 menjadi 3.600. Nah, ini 6X. Maka nilai X-nya sama dengan X sama dengan 3.600. 6-nya pindah jadi pembagi ke seberang. Jadi 3.600 dibagi dengan 6 sama dengan 600 pakaian. Maka selama 30 hari konveksi tersebut dapat menjahit 600 potong pakaian. Di soal selanjutnya kita menemukan soal bahwa di sini sebuah mobil yang melaju sejauh 144 km memerlukan 12,8 liter premix. Jika di dalam tangki terdapat 8 liter, maka jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah, nah di sini kita punya dua perbandingan yang ada. Pertama jarak, nih, jarak yang dapat ditempuh. Yang kedua adalah jumlah bensin yang digunakan atau premix di sini.
Nah, maka di situ kita bandingkan. Pertama ada jarak, ada 144 km, kemudian ada premixnya. Nah, premixnya kita punya 12,8 berbanding dengan 8. Kemudian jaraknya ada 144 km berbanding dengan X, karena kita belum tahu. Nah, maka kita buat lagi kayak perbandingan yang tadi, bentuk perbandingan. 144 per X dibagi atau berbanding dengan 12,8 per 8. Nah, maka di sini kita kali silang, karena ketika jaraknya bertambah, otomatis konsumsi bensinnya akan bertambah. Maka ketika bensinnya berkurang, maka jaraknya juga akan turun yang bisa ditempuh. Dari sini, karena sama-sama nilainya nih, yang kiri sama kanan sama-sama naik, maka perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Maka kita kali silang. 12,8 dikali dengan X sama dengan 144 dikali dengan 8. Nah, dari situ kita dapatkan 12,8X sama dengan 144 dikali 8 sama dengan 1152. Maka dari situ X-nya sama dengan 1152 berbanding atau dibagi dengan 12,8. Hasilnya sama dengan 90 km. Berikutnya, di soal nomor 12, ini adalah ada soal ketika sebuah jembatan dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Kemudian, jika kepala desa ingin selesai dalam waktu yang lebih cepat, 12 hari, maka jumlah pekerja yang harus ditambah adalah, nah, yang poin pentingnya di sini, kemarin banyak yang agak salah adalah karena ini nih, jumlah pekerja yang harus ditambah, maka yang ditanyakan adalah jumlah tambahan pekerjanya. Maka dari situ kita lihat nih, kita punya variabel yang dibandingkan yaitu hari pekerjaan dengan jumlah pekerjanya. Harinya 15 dikerjakan oleh 8 pekerja. Nah, sekarang kalau misalnya dia kepala desa ingin proyeknya selesai lebih cepat 12 hari, maka pekerjanya otomatis bertambah. Nah, di sini kita dapat perbedaan di mana ketika harinya berkurang, maka pekerjanya bertambah. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa soal ini adalah berbalik nilai. Nah, kalau Bapak menggunakan cara yang seperti ini, di mana 15 per 12-nya tidak Bapak ubah, sedangkan posisinya ini diganti, di mana N jadi di atas, M di bawah, maka tetap dilakukan kali silang. Atau kalau misalnya mau ikut cara yang seperti di rumus, ya udah berarti kan tinggal dikali nih, 15 dikali 8, 12 dikali X. Kalau Bapak posisinya yang tukar, terus kemudian dikali silang. Nah, dari sini maka 12 dikali dengan X, 12X, kemudian sama dengan 15 dikali dengan 8. 15 kali 8 ini hasilnya adalah 12X sama dengan 120. Maka X sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10 orang. Nah, Pak, 10 orang nggak ada. Nah, 10 orang itu adalah jumlah pekerja total ketika ingin pekerjaannya diselesaikan dalam waktu 12 hari. Nah, sedangkan kita sudah punya 8 pekerja, maka tambahannya berapa? Ya udah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa tambahan pekerja yang diperlukan adalah 10 orang nih pekerja yang dibutuhkan untuk 12 hari dikurangi dengan jumlah pekerja yang sudah kita punya. Pekerja awalnya 8 sama dengan 2 orang. Maka jawabannya adalah yang A. Berikutnya, di soal nomor 17, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 orang pekerja. Sebelum pekerjaan itu dimulai, pekerjanya ditambah 24 orang. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut jadi berapa lama? Nah, dari sini kita punya penambahan
pekerja sebelum dimulai. Nah, ini yang paling pentingnya nih, hati-hati di sini. Sebelum pekerjaan dimulai, maka berarti masih 132 hari. Nah, maka di situ kita masukkan, kita punya dua variabel, yaitu hari kerja berbanding dengan jumlah pekerjanya. Nah, 132 berbanding dengan 72 pekerja. Kemudian, sekarang ternyata pekerjanya ditambah, 72 ditambah 24 orang, maka total pekerjanya jadi 96 orang. Nah, dari sini kita tinggal menyimpulkan berapa harinya. Nah, otomatis ketika pekerja bertambah harinya, hari pengerjaannya akan berkurang atau makin cepat gitu. Maka dari sini kita simpulkan bahwa ini adalah berbalik nilai. Dari situ, maka kayak tadi Bapak, posisinya diganti nih. N sama M-nya diputer. Nah, maka 132 per X berbanding dengan 96 yang baru dibagi dengan 72. Sama dengan 96 dikali X sama dengan 132. 132 dikali dengan 72. Nah, maka hasilnya adalah 96X sama dengan 9504. Nah, maka nilai X sama dengan 9504 dibagi dengan 96. Hasilnya adalah 99 hari. Yang A ya jawabannya. Di soal ini ada jarak dari kota A ke kota B atau jarak kota A dan B pada peta adalah 3 cm. Jika skala 1 berbanding 200.000, maka jarak sebenarnya kota tersebut adalah, nah kita punya jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, skala itu adalah jarak pada peta, yang satu ini jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Maka jarak pada petanya 1 berbanding 200.000. Kemudian ketika kita temukan jarak pada petanya 3 cm, maka berapa nih jarak sebenarnya? Ya udah, tinggal kita kali silang karena skala adalah perbandingan senilai. Maka ketika jarak pada peta bertambah, maka jarak sebenarnya juga bertambah. Atau boleh pakai yang segitiga itu, yang ketika nyari skala berarti jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya dan lain-lain. Nah, sini berarti 1 dikali X dengan 3 dikali 200.000. Maka 1 kali X sama dengan 3 dikali 200.000. X, nah 1 kali X kan X ya. X sama dengan 600.000. Ingat, satuannya masih cm. Dengan jarak sebenarnya itu biasanya disebutkan dengan kilometer. Maka kita ubah 600.000 cm sama dengan 6 kilometer. Maka jarak sebenarnya adalah 6 kilometer. Selanjutnya, seutas tali yang panjangnya 320 cm dipotong dengan perbandingan 5:3. Maka tali yang terpanjang adalah, nah di sini ada beberapa nih. Ada 5:3. Perbandingannya adalah 5:3. Tapi di sini, nah di penyelesaiannya ada perbandingan 5:3. Kemudian ini panahnya harusnya di sini nih. Nah, kita harus cari nilai perbandingan totalnya karena kita tahu jumlah total talinya adalah 320 cm. Maka kita harus cari nilai perbandingannya, yaitu karena ngomongin soal jumlah atau panjangnya tali, maka kita jumlah juga nih perbandingannya. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka ini 8 adalah nilai perbandingan untuk total panjang tali. Nah, dari situ kita punya yang 1 5, yang 1 3. Kita cari dua-duanya. Jadi, yang kita cari kita simpan di atas, yang kita ketahui itu kita simpan di bawah. Maka 5/8 dikali 320 sama dengan 200 cm. 32 dibagi 8, 4. 4 kali 5, 20. Nolnya pindah.
Begitupun yang 3, maka 3 per 8 dikali 320 cm sama dengan 120 cm. Nah, dari situ maka dari dua ini nih perbandingan yang paling panjang adalah 200 cm. Maka tali terpanjang dari pembagian tali ini adalah 200 cm. Nah, di soal yang terakhir, yaitu ada perbandingan uang antara Ina dan Ani. Atau Ani dan Ina, di mana perbandingannya adalah Ani 3 berbanding dengan Ina 5. Jumlah uang mereka adalah 400.000. Selisih uang keduanya berapa? Nah, yang ditanya adalah selisihnya. Maka dari sini, nah yang kita ketahui adalah jumlahnya. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Maka kita cari dulu nih kaitan tadi. Kalau jumlah berarti kita harus jumlah juga perbandingannya. 3 banding 5 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, maka 8 ini adalah nilai perbandingan untuk total uang dari Ani dan Ina. Nah, nilai selisihnya berapa? Nah, kalau jumlah itu kan dijumlah, maka selisih akan kita kurangi. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, selisihnya yang kita cari, kita simpan di atas. Cara penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya. Selisihnya kita simpan di atas, jumlahnya kita simpan di bawah. Maka 2 dibanding 8 dikali 400.000. Maka berapa hasilnya? Adalah 100.000. 40, nih ambil 2 angka paling depan. 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 kali 2, 10. Nolnya sisa 4, taruh di belakangnya. Nah, dari situ kita ketahui bahwa selisih uang Ani dan Ina adalah 100.000. Ya, demikian pembahasan soal latihan dari Bapak. Semoga yang sudah dikerjakan hasilnya baik-baik dan bagus. Kemudian silakan kerjakan 3 soal di buku paket dari uji kompetensi bab 5 halaman 108. Cukup kerjakan nomor 4, nomor 9, dan nomor 19. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap belajar, kerjakan tugasnya, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.